Materi yang kita bahas kali ini mencakup antara lain penyebab perlawanan, jalannya perlawanan, akhir dari perlawanan, dan juga tokoh perlawanan. Yang pertama, penyebab Perang Padri. Pada abad ke-19, agama Islam berkembang pesat di daerah Minangkabau. Tokoh-tokoh Islam berusaha menjalankan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan sesuai dengan hadis. Gerakan mereka kemudian dinamakan dengan Gerakan Padri. Gerakan ini bertujuan untuk memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam. Gerakan ini mendapat sambutan baik di kalangan para ulama. Namun perang tetap tak terhindarkan karena adanya pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri. Ditambah dengan adanya bantuan dari Belanda untuk kaum adat, perang semakin parah dan semakin bertambah rumit. Pembagian masa Perang Padri. Perang Padri ini sendiri dibagi menjadi 3 tahap perang, yang dimana tahap pertama terjadi mulai tahun 1821 hingga tahun 1825, tahap kedua dimulai tahun 1825 hingga tahun 1830, dan tahap ketiga dimulai tahun 1830 hingga tahun 1838. Perang tahap pertama. Pembentukan Harimau Nan Salapan mendapatkan respon dari kaum adat yang semakin keras menolak untuk menerima ide Islam dan mempertahankan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Sementara itu, tidak sedikit pula pembesar-pembesar yang menerima ide-ide Padri, sehingga eskalasi gerakan menjadi semakin besar dan tidak terkendali. Puncaknya, kaum Padri dipimpin Tuanku Pasaman menyerbu Pagaruyung pada tahun 1815, menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah harus menyingkir dari wilayah tersebut. Lalu pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Inggris. Namun, pada saat itu Stamford Raffles sedang mengincar pembukaan pelabuhan di Tumasik yang dikuasai Belanda. Sehingga arah bantuan ini diubah kepada Belanda dan kaum adat tidak mendapat bantuan dari Inggris. Yang selanjutnya, Perang tahap kedua. Meletusnya Perang Jawa pada tahun 1825 membuat Belanda harus memikirkan ulang berlarut-larutnya Perang Padri. Kolonel Steurs berhasil membuat kontak dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Keramat. Perjanjian pun dilakukan di ujung karang dan ditandatangani di Padang pada 15 November 1825. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda mengakui kedudukan para tuanku di beberapa wilayah dan meminta untuk menghormati kepentingan satu sama lain di wilayah tersebut. Perjanjian ini memberikan kelegaan terhadap Belanda untuk dapat membawa sebagian besar pasukannya ke Jawa. Tetapi di sisi lain, kaum Padri memanfaatkan ini untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memperbesar pengaruh ke berbagai wilayah. Dan menjelang tahun 1830, ketegangan perang kembali memuncak. Perang tahap ketiga. Pada perang tahap ketiga, Belanda kini dapat memusatkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Minangkabau. Belanda berhasil menduduki Pandai Sike dan Litau yang merupakan posisi kuat Padri.
Tuanku Lintau dan Tuanku Rau menjadi tokoh harimau salapan yang selanjutnya dikalahkan Belanda pada Januari 1833. Pada bulan yang sama, garnisun Belanda atau disebut sebagai kelompok pasukan pengaman dari Belanda diserang dan menewaskan setidaknya 139 serdadu. Hal ini menandai kompromi antara kaum adat dan kaum Padri, sehingga Belanda kemudian menangkap Raja Pagaruyung Sultan Tangkal Alam Bagagar. Menghadapi seluruh masyarakat Minangkabau, Belanda melunakkan sedikit konfrontasinya dengan mengeluarkan plakat yang dinamakan dengan Plakat Panjang. Plakat panjang ini berisi pernyataan bahwa Belanda datang hanya untuk berdagang. Lalu pada tahun 1834, Belanda mengerahkan pasukan untuk menggempur pusat pertahanan kaum Padri di Bonjol. Dan pada Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda. Dengan menyerahnya Imam Bonjol bukan berarti perang selesai. Justru perang tetap berlanjut walaupun tidak lagi mengganggu usaha Belanda untuk menguasai Minangkabau. Akhir perlawanan Perang Padri. Akhir dari Perang Padri telah dapat dilihat ketika benteng Bonjol jatuh pada Agustus 1837. Sehingga kejatuhannya menyebabkan pasukan bercerai-berai. Imam Bonjol kesulitan untuk menyatukannya kembali. Bonjol adalah posisi kuat terakhir yang dimiliki oleh kaum Padri di Minangkabau. Dan pada Oktober 1837, Belanda berhasil menangkap Imam Bonjol. Beliau kemudian dibuang ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon oleh Belanda dan akhirnya ke Minahasa dan meninggal dunia di sana pada November 1864. Perang masih berkobar sampai Belanda berhasil menduduki Rokan Hulu yang diduduki oleh Tuanku Tambusai. Kerajaan Pagaruyung serta wilayah Minangkabau kemudian masuk ke bagian Pax Nederlandica. Pax Nederlandica itu sendiri merupakan politik kolonial Belanda yang berupaya menyatukan wilayah jajahan Belanda di Nusantara melalui perjanjian dan pendekatan militer. Tokoh perlawanan Perang Padri. Tokoh perlawanan dari Perang Padri ini sendiri adalah Tuanku Imam Bonjol. Beliau adalah seorang ulama, pemimpin, dan juga pejuang kaum Padri di Bonjol yang berperang melawan Belanda. Jasanya sebagai pahlawan membuat dirinya diangkat oleh pemerintah menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87/TK tahun 1973 dan ditetapkan pada 6 November 1973.